Bab 1751 Sistem Perencanaan Tertinggi. Dalam perjalanan, Suke dengan hati-hati mempelajari luka-luka di tubuhnya dan sampai pada kesimpulan bahwa luka-luka itu tidak dapat disembuhkan. Dia menyerah begitu saja pada gagasan untuk menyembuhkan mereka dalam waktu singkat. Menurut laporan sistem, yang dia butuhkan sekarang adalah item yang dapat menyeimbangkan ki iblis. Apalagi yang bisa menyeimbangkan ki iblis lebih baik daripada peninggalan Buddha kuno atau kitab suci kuno? Untuk menjadi putra Buddha, saya tidak akan melalaikan tanggung jawab saya. Saat ini, mereka berdua berjalan perlahan ke arah barat. Jalan di kota itu tertutup lapisan halus pasir kuning. Saat angin bertiup, itu menyebabkan senja kuning kehitaman muncul. Apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh ujian putra Buddha ini? Suke mengenakan jubah hitam dan bergoyang santai. Dia tidak mengalami berjalan lambat di kakinya untuk waktu yang lama. Perasaan ini mengingatkannya pada bagaimana perasaannya ketika pertama kali datang ke dunia ini. Meskipun tingkat kultivasinya rendah, dia memiliki kehidupan yang santai dan bahagia. Fahui menyatukan kedua telapak tangannya dan berjalan di depan. Dia berkata dengan santai, sidang putra Buddha adalah ujian yang diturunkan di alam Buddha. Ini adalah pertama kalinya saya berpartisipasi, jadi saya tidak yakin apa yang akan terjadi. Suke tidak menyerah. Apakah tidak ada rumor? Ada. Fahui ragu-ragu dan berkata, dikatakan bahwa ujian putra Buddha mengharuskan seseorang untuk menyegel tingkat kultivasinya dan melewati ujian dengan tubuh fana untuk mendapatkan kitab kuno. Suke langsung terhibur. Dia kebetulan tidak memiliki tingkat kultivasi dan hanya tubuh yang kuat ini yang tersisa. Uji coba ini secara praktis dibuat untuknya. Pergi, pergi, pergi. Ayo cepat. Di bawah desakan Suke, mereka berdua tiba di tempat persidangan pada malam hari kuil petir besar. Mengapa kuil petir agung lagi? Suke melihat kata-kata besar di papan nama dan berkata dengan tidak percaya. Fahui menjelaskan, tempat ini dibangun untuk meniru kuil Buddha kuno, sehingga disebut juga kuil petir agung. Di depan mereka ada sebuah kuil yang megah. Tubuh emas Buddha kuno setinggi ratusan kaki berdiri di aula utama kuil seperti gunung besar. Di bawah aula utama ada alun-alun yang luas. Mereka berdiri di tengah alun-alun. Di sekitar mereka ada kerumunan yang ramai. Selain sejumlah besar biksu botak, ada lebih banyak pembudidaya biasa. Saya katakan, mereka yang berambut, saya akan memperlakukan mereka sebagai murid awam dari alam Buddhis. Suke menunjuk ke beberapa orang di kejauhan yang jelas-jelas bukan manusia dan berbisik, jangan bilang bahwa benda-benda itu adalah tunggangan kalian para murid Buddha. Tidak jauh dari sana, ada beberapa kultivator dari Demon Rache. Mereka tinggi dan kuat, tapi apa hubungannya mereka dengan Buddhisme? Suke tercengang. Bukankah ini seharusnya menjadi ujian arhat? Mengapa bahkan orang-orang non-manusia datang? Amitabha. Fahui melafalkan nama Buddha dan berkata dengan suara rendah, Buddha berbelas kasih. Terlepas dari ras, semua makhluk hidup dapat berpartisipasi dalam ujian putra Buddha. Saya mengerti sekarang. Inilah yang Anda umat Buddha maksudkan. Mereka yang percaya pada Buddha semuanya adalah umat Buddha. Suke menyeringai. Sementara Fahui tidak memperhatikan, dia berlari ke sudut dan menggunakan sistem untuk mengubah penampilannya. Saat dia muncul kembali, dia berwujud seorang murid Buddha yang meratapi keadaan alam semesta dan mengasihani nasib umat manusia. Wajahnya cerah dan bersih, dan dia terlihat sangat lemah. Bohlam kecil, apa pendapatmu tentang penampilanku? Suke berjalan di depan Fahui dengan sombong dan berputar-putar. Fahui menatapnya dengan tercengang. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mengenali identitas Suke dari auranya. Sudaoyu, apakah ini tubuh aslimu? Tidak, yang sebelumnya adalah penampilan aslimu. Ketika di Roma, lakukan seperti yang dilakukan orang Romawi. Tentu saja, aku harus memiliki kepala botak yang berkilau untuk berpartisipasi dalam ujian putra Buddha. Suke berpura-pura melafalkan nama Buddha dan berkata dengan serius, mulai sekarang, tolong panggil aku yang mulia Tang Sanang. Fahui memberitahu Suke bahwa tidak ada tuan rumah untuk persidangan putra Buddha. Yang harus dilakukan hanyalah menunggu di sini. Setelah waktunya habis, sidang akan dimulai. Aturan spesifik persidangan akan diumumkan kepada para peserta saat persidangan dimulai. Saat ini, persidangan belum dimulai.
Semua orang berkumpul untuk mengobrol. Bagaimanapun, itu adalah ujian putra Buddha. Tidak peduli seperti apa penampilan mereka, semua orang ramah. Mereka bertukar pikiran tentang agama Buddha atau mendiskusikan isi persidangan. Fahui tampaknya cukup terkenal. Sepanjang jalan, ada orang yang mengenalinya dan ada banyak diskusi. Amitabha, saya tidak menyangka Guru Fahui juga ada di sini. Pengadilan Putra Buddha baru dimulai setelah 10.000 tahun. Kita umat Buddha tentu saja tidak akan melewatkan peristiwa besar seperti itu. Tetapi dengan Guru Fahui di sini, saya khawatir peluang kita tipis. Dalam hal penelitian Buddhisme, siapa yang bisa dibandingkan dengan Guru Fahui? Adapun Suke yang berada di sampingnya, dia langsung diabaikan. Seseorang memperhatikan Suke dan mendatanginya untuk bertanya dengan suara rendah, "Tuan, apakah Anda di sini untuk berpartisipasi dalam ujian Putra Buddha juga?" Suke memutar matanya ke arahnya. "Amitabha, bukankah kamu berbicara omong kosong? Siapa di sini yang tidak ikut serta dalam ujian Putra Buddha?" Itu benar." Murid Buddhis itu tertegun dan bertanya, "Saya bertanya-tanya mengapa rekan biksu ada di sini untuk berpartisipasi dalam persidangan Putra Buddha. Beku yang malang ini melihat bahwa Anda tampaknya tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang agama Buddha. Setiap orang yang hadir tidak menilai berdasarkan kultivasi, tetapi berdasarkan ajaran Buddha. Ingin mengetahui lebih banyak tentang saya?" Suke tersenyum murah hati dan berkata, "Biksu malang ini telah memusnahkan 49 setan di negara saya. Alasan mengapa saya berpartisipasi dalam pengadilan Putra Buddha adalah untuk melihat apakah ada setan yang menyebabkan masalah di surga barat." Biksu ini tercengang oleh gaya bicara Suke yang sederhana dan kasar. Setelah hening sejenak, dia diam-diam mundur. Sial. Pada saat ini, bel yang memekakkan telinga berbunyi. Semua orang segera menghentikan diskusi mereka dan melihat tubuh emas Buddha kuno di aula. Bersenandung. Suara gemetar datang dari tubuh emas. Di belakangnya, cahaya keemasan yang cemerlang berangsur-angsur melonjak dan menutupi seluruh alun-alun. Suke hanya merasa kepalanya pusing. Ketika dia bangun lagi, pemandangan di depannya telah berubah drastis. Dia melihat gunung yang menjulang tinggi berdiri di depannya. Itu berbentuk seperti telapak tangan dan di bawah gunung, ada monyet dengan wajah dewa guntur. Suke terkejut. Apakah saya King pindah ke perjalanan ke barat? Saat dia hendak memanggil sistem, dia tiba-tiba mendengar suara tenang. "Ayo pergi, murid yang dipilih oleh Sekte Buddha. Dengan hati murah hati dari Sekte Buddha, taklukkan keempat muridmu, lewati 81 kesengsaraan, dan pergilah ke surga barat untuk mendapatkan kitab suci. Hanya dengan begitu kamu bisa menjadi putra dari Buddha." Suke tidak bisa tidak curiga bahwa orang yang menulis perjalanan ke barat saat itu juga pindah dari tempat ini, bukan? Berjalan menaiki tangga, Suke tiba di depan monyet. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung merobek stiker di kepalanya. Kemudian, dia menyeringai pada monyet itu dan berkata dengan ramah, "Halo, nama saya Tang Sanang. Ikutlah dengan saya ke surga barat untuk mendapatkan kitab suci." Tidak, saya ditekan oleh Buddha saat itu. Sebenarnya, saya pikir apa yang dia katakan masuk akal. Lupakan tentang surga barat. Amitabha, apakah menurutmu aku benar atau dia benar? Tentu saja Buddha. Pasti kamu, guru, jangan panik. Muridmu akan ikut denganmu ke surga barat untuk mendapatkan kitab suci. Suke meletakkan tongkat Buddhis yang baru saja dia ambil dan mengangguk puas. Sangat bagus, seperti yang diharapkan dari muridku yang baik. Bab 1752 Sistem Perencanaan Tertinggi. Di bawah penanaman Suke dengan tongkat biksu, monyet itu dengan cepat menerima kenyataan bahwa dia telah menjadi murid pertama Tang Xuanang. "Nah, mulai hari ini, namamu Kakarot." "Tidak, Tuan, saya punya nama saya Sun Wukong." "Nama itu sudah menjadi masa lalu. Sekarang kamu adalah Kakarot." "Sialan kau, Sun Wukong. Menurutmu apa aku Sun Wukong?" Suke tidak lupa bahwa dia masih memiliki doppelganger, Sun Wukong dari fraksi surga yang meledak. Sun Wukong cukup dirugikan. "Tidak, kamu tidak masuk akal. Nah, mulai hari ini, namaku Kakarot. Tuan, ayo pergi bersama." "Yah, tidak buruk. Jangan khawatir, aku tidak mengeluarkan tongkat biksu untuk menakutimu.
Aku hanya ingin bermain dengannya sesekali. Saat Suke berbicara, dia melambaikan tongkat biksu itu. Dengan keras, batu besar di sebelahnya yang setinggi seseorang hancur berkeping-keping. Sun Wukong, tidak, Kakarot menghirup udara dingin dan terkejut. Apa yang sedang terjadi? Bukankah dikatakan bahwa budidaya percobaan akan disegel? Bukankah biksu seharusnya meyakinkan orang dengan alasan? Orang di depannya tidak terlihat seperti tipe orang yang meyakinkan orang dengan alasan. Setelah menaklukkan Sun Wukong, Suke mulai memimpin ke arah surga barat. Ketika dia datang ke sini, dia membawa sebuah paket yang berisi peta yang menunjukkan jalan menuju surga barat. Sistem, periksa di mana kita berada. Aku merasa ada yang tidak beres. Suke melihat peta saat dia menginstruksikan sistem. Sekitar 3 detik kemudian, sistem memberikan balasan. Ini adalah alam kenangan dewa. Alam memori. Suke tertegun. Setelah beberapa pertanyaan, dia akhirnya menemukan tampilan asli dari percobaan normal. Tempat dia berada sekarang adalah sebuah benua yang disebut Dewa Timur. Di benua ini, setan dan manusia hidup berdampingan, dan makhluk abadi luar biasa dan tidak peduli dengan urusan duniawi. Dia adalah seorang biksu yang mempraktikkan agama Buddha. Dia merasakan penderitaan orang-orang, jadi dia memutuskan untuk pergi ke kuil Agung Leiyin di langit barat untuk mencari kitab suci dan membebaskan semua makhluk hidup dari penderitaan. Semua ini sebenarnya adalah keberadaan ilusi yang dibangun dari ingatan Buddha kuno. Wow, kultivasi Buddha kuno begitu kuat saat itu? Anda benar-benar dapat membangun ilusi sebesar itu? Suke kagum. Melihat rerumputan dan pepohonan di sekitarnya, hampir tidak ada bedanya dengan aslinya. Dia telah mengalami beberapa ilusi sebelumnya, termasuk ketika dia berjuang untuk warisan Buddha kuno. Dia bahkan telah menghabiskan hidup fana yang panjang di sana. Namun, itu hanya terbatas pada satu negara. Daerah itu jauh dari seluas sekarang. Itu sudah mencapai batas benua. Dengan kata lain, apakah Buddha kuno ini benar-benar pergi ke barat untuk mendapatkan kitab suci Buddha? Suke lebih peduli tentang hal ini. Membalas tuan rumah, apa yang kamu alami sekarang adalah pengalaman pribadi dari orang yang menjadi dewa. Yah, sepertinya aku bukan satu-satunya transmigran. Seorang pria dan seekor monyet memulai perjalanan ke surga barat. Dalam perjalanan, Suke sesekali menerima informasi yang relevan. Jika dia ingin lulus ujian, dia harus melewati 81 kesengsaraan. Setiap peserta ujian, terlepas dari kultivasi mereka akan disegel. Mereka harus menghabiskan perjalanan panjang ini sebagai manusia. Sepanjang jalan, dia harus menaklukkan 4 murid untuk bertindak sebagai pelindungnya sampai dia mencapai surga barat. Sederhananya, latar belakang ceritanya hampir persis sama dengan Journey to the West. Hanya saja dia tidak tahu apakah ada kesalahan pemuatan dengan murid besarnya ini. Kepribadiannya benar-benar berbeda dari catatan. Keduanya melanjutkan perjalanan dan segera bertemu dengan sekelompok perampok. Gunung ini dibuka oleh saya. Pohon ini dibuka oleh saya. Jika ingin lewat, tinggalkan uang untuk membeli jalan. Perampok jangkung dan kekar membawa parang dan berteriak dengan ganas. Pada saat ini, di luar Realm of Memories, beberapa biksu tua sedang melihat ke cermin emas yang sedang tidur siang. Setiap cermin emas mewakili peserta uji coba. Penampilan peserta ujian di Realm of Memories akan ditampilkan sepenuhnya di depan beberapa biksu tua. Apa yang harus mereka lakukan adalah memastikan bahwa tidak akan ada korban jiwa. Bagaimanapun, ini adalah ujian bagi putra Buddha. Jika ada korban, mereka tidak akan bisa menjelaskannya. Biksu tua ini adalah guru Buddha yang telah berkultivasi di kuil petir besar selama bertahun-tahun. Namun, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan Realm of Memories. Mereka hanya bisa menarik peserta ujian keluar dari Realm of Memories pada saat bahaya. Semuanya, sudah lama sekali. Seorang biksu tua yang tinggi dan kurus terkekeh dan berkata, kami telah tertidur selama bertahun-tahun. Akhirnya, kami dapat menyaksikan pengadilan putra Buddha dengan mata kepala sendiri. Kami benar-benar beruntung. Betul. Aku ingin tahu siapa yang akan menjadi putra terakhir Buddha kali ini. Konon salah satu peserta ujian kali ini lahir dengan hati Buddha yang sempurna. Namanya Fahui. Begitukah?
Kudengar dia tidak datang sendiri. Seorang biksu tua tertawa dan berkata, "Oh, untuk dapat berpartisipasi dalam persidangan dengan seseorang yang lahir dengan hati Buddha, dapatkah dia menjadi yang terpilih dari Buddha?" Para biksu tua sangat bersemangat. Lagi pula, persidangan Buddhis ini hanya dibuka sekali dalam beberapa tahun. Terakhir kali mereka berpartisipasi dalam ujian Realm of Buddha, mereka masih muda. Tapi sekarang, mereka sudah tua. Setelah biksu tua mengobrol sebentar, mereka mengalihkan perhatian mereka ke peserta ujian. Ujian Putra Buddha ini menguji pemahaman seseorang tentang Dharma Buddha. Ujian ini menguji apakah seseorang dapat menggunakan hati yang welas asih untuk memurnikan kejahatan. Betul, mereka yang mengolah Buddha Dharma tidak berbeda dengan manusia setelah kultivasi mereka disegel. Ini adalah satu-satunya cara untuk menguji mereka. Mari berharap Putra Buddha sejati akan muncul kali ini. Seorang biksu tua menghela nafas dan berkata, dalam ujian Putra Buddha terakhir, semuanya gagal pada tahap akhir untuk mendapatkan kitab suci tanpa kecuali. Berbicara tentang tahap ini, para biksu tua semuanya sedih. Itu bisa dikatakan sebagai tahap yang paling menipu. Jika mereka tidak menyaksikan persidangan normal dengan mata kepala sendiri, mereka mungkin akan tertipu jika mereka masuk. Hei, sepertinya itu biksu yang datang bersama Fahui. Seorang biksu tua tiba-tiba menunjuk ke sebuah cermin emas dan berkata. Di cermin, Suke memimpin murid tertuanya dan berhadapan dengan sekelompok bandit. Biksu, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, serahkan semua uangmu dan aku masih bisa menyelamatkan hidupmu. Pria berkulit gelap dan kekar itu melambaikan parang di tangannya dan angin bersiul. Kakarot berkata dengan lembut, Guru, cepat gunakan Dharma Buddha Anda untuk mencerahkan mereka. Suke menyatukan kedua telapak tangannya dan maju selangkah. Dia tersenyum dan berkata, tidak masalah. Lihat biksu malang ini memurnikanmu dengan Dharma Buddha. Ketika pria berkulit gelap dan kekar itu mendengar itu, dia langsung tertawa gila dan berkata, hahaha. Aku, Ghosted Third, telah menjelajahi dunia persilatan selama bertahun-tahun. Kamu bahkan tidak memiliki sehelai rambut pun di kepalamu dan kamu ingin memurnikan aku? Lihat aku mengirimmu ke surga? Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba mengayunkan parangnya dan menebas. Momentum parang ini berat. Seorang kultivator yang kultivasinya disegel pasti tidak akan bisa menghindarinya. Melihat parang hendak meraihnya, Suke tiba-tiba berteriak dan mengangkat tangannya untuk meninju, letakkan parang dan jadilah Buddha. Kaca! Parangnya patah. Bab 1753 Sistem Perencanaan Tertinggi. Bang! Setelah menghancurkan parang, pukulan itu mendarat di tubuh pria kekar itu dan membuatnya terbang. Kakarot terkejut. Di depan cermin emas, biksu tua yang menunggu Suke mempertunjukkan dharmanya juga terkejut. Apa-apaan ini? Apa ini? Gunakan dharma untuk memahaminya. Anda King menggunakan kekerasan untuk membujuknya. Apa yang terjadi dengan dharma yang telah Anda kembangkan selama bertahun-tahun? Anda seorang biksu? Luruskan ini. Tidak, ini tidak seharusnya. Seorang biksu tua bereaksi dan berkata dengan cemas, bukankah tingkat kultivasinya disegel? Bagaimana dia bisa menghancurkan parang dengan satu pukulan? Mereka yang mengolah dharma memiliki tubuh yang lemah. Bahkan jika ada umat Buddha yang berkultivasi Vajra Arhat Dharma, tubuh mereka yang kuat berasal dari tingkat kultivasi mereka. Oleh karena itu, menyegel tingkat kultivasi mereka setara dengan mengubah mereka menjadi manusia. Bagaimana bisa seorang manusia menggunakan tinjunya untuk menghancurkan parang? Mungkinkah ada masalah dengan persidangan? Seorang biksu tua buru-buru berlari ke belakang. Aku akan pergi memeriksa. Sebagai pengawas persidangan, mereka berhak memeriksa persidangan dan menghentikannya jika ada masalah. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Buddha kuno. Itu benar, kemungkinan besar karena Arhat telah mewariskan warisan selama bertahun-tahun dan kekuatannya telah melemah. Seharusnya begitu, itu sebabnya dia mempertahankan beberapa tingkat kultivasinya. Sepertinya kita sudah terlalu lama tertidur dan tidak punya waktu untuk memperbaikinya. Kita harus berhati-hati di masa depan. Para biksu tua berdiskusi dengan suara rendah dan merenungkan diri mereka sendiri. Setelah beberapa saat, biksu tua yang pergi memeriksa kembali ke kerumunan.
Bagaimana? Apakah ada masalah dengan formasi siling arai? Apakah sudah diperbaiki? Beberapa biksu tua buru-buru bertanya. Biksu tua yang pergi memeriksa berkata dengan ekspresi aneh di wajahnya, saya sudah memeriksa semuanya. Semuanya dalam kondisi sempurna. Tidak ada yang hilang. Semua orang langsung terdiam. Setelah beberapa saat, seorang biksu tua berkata dengan lemah, jadi, peserta ujian ini adalah seorang kultivator Buddha yang mengolah tubuhnya? Atau haruskah saya katakan, pemahamannya tentang agama Buddha hanya seperti itu? Pemahaman seorang kultivator Buddhis tentang Dharma akan tercermin dalam tingkat kultivasi mereka sendiri. Misalnya, penyelamatan semua makhluk hidup yang diperoleh Suke adalah teknik abadi meriam verbal yang paling terkenal dalam agama Buddha. Bertengkar semua tergantung pada mulut, menggunakan alasan saya untuk meyakinkan Anda. Dalam Buddhisme, sebagian besar prinsip mantra Dharma serupa, tetapi ada perbedaan tertentu dalam bentuk manifestasinya. Namun, penampilan Suke telah benar-benar menghancurkan kesan yang melekat pada dirinya. Di Realm of Memory, Suke berjalan ke depan sambil tersenyum dan datang ke sisi orang kuat itu. Dia bertanya sambil tersenyum, Dermawan, apakah Anda merasa rasa hormat Anda terhadap agama Buddha semakin dalam? Pria kekar itu pusing saat ini. Dia segera bangkit setelah mendengar ini dan mengutuk dengan marah, perdalam ibumu. Suke tidak menunggunya selesai. Dia mengangkat tinjunya dan memukulnya. Bang! Pria berotot itu terbanting ke tanah lagi, dan bahkan pohon di belakangnya bergetar 2 kali. Dermawan, apakah Anda merasakan Dharma memanggil Anda? Tidak. Bang! Dermawan, apakah Anda bersedia untuk percaya pada agama Buddha sekarang? Percayalah pada ibumu. Bang! Penolong! Kakarot, yang menonton dari samping, menjadi pucat dan butir-butir keringat mengalir di dahinya. Astaga, bukankah tuanku seorang biksu Buddha? Kenapa dia begitu kejam? Apakah semua kultivator Buddhis mengambil jalan ini sekarang? Setelah dipukul berkali-kali oleh Suke, pria kekar itu bangkit lagi, wajahnya penuh amarah dan giginya terkatup. Suke masih tersenyum. Dermawan, apakah Anda merasakan panggilan agama Buddha sekarang? Kakarot yang berada di samping tampak waspada. Dia sudah mengeluarkan tongkat. Sebagai murid tertua Suke, dia memiliki kewajiban untuk memastikan keamanan pihak lain. Pria kekar itu menarik napas dalam-dalam, berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, menyatukan kedua telapak tangannya, mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya, dan berkata dengan suara gemetar, terima kasih, Guru, karena telah menyelamatkanku. Tiba-tiba aku merasakan panggilan itu Buddha. Tolong bantu saya menjadi seorang Buddha. Kakarot. Semua biksu tua. Apakah ini mungkin? Menggunakan tinjunya untuk meyakinkan orang? Suke mengangguk dan berkata dengan puas, kalau begitu, biksu malang ini akan membantumu menjadi seorang Buddha. Setelah mengatakan itu, dia berjongkok sedikit, mengepalkan tinjunya, dan tiba-tiba meninju pria kekar itu. Pria kekar itu bahkan tidak bersuara dan langsung jatuh ke tanah, tidak lagi bernapas. Kakarot tercengang. Seorang murid Buddha membunuh orang? Apakah ini masih murid Buddha? Tuan, dia ingin Anda membantunya menjadi seorang Buddha, bukan untuk membunuhnya, kata Kakarot dengan suara rendah. Suke mengeluarkan sekop dari sistem dan berkata dengan percaya diri, ya, bukankah baik bagiku mengirimnya ke surga barat untuk melihat Buddha? Jangan bicara omong kosong, datang dan bantu aku menggali lubang untuk menguburnya. Petik 2. Itu tidak terlalu bagus. Oke, saya akan membantu Anda menggali. Guru, taruh dulu tongkat biksu. Ini muridku yang baik. Seorang pria dan seekor monyet mulai menggali lubang di hutan pegunungan untuk menguburkan jenazah. Adegan ini sangat aneh. Di tengah penggalian, Kakarot akhirnya mau tidak mau bertanya, Tuan, dia baru saja merampok uang, itu bukan kejahatan yang layak dihukum mati. Suke meletakkan cangkulnya, berpikir sejenak, dan bertanya, apakah menurutmu aku melakukan kesalahan? Kami adalah biksu, bukankah seharusnya kami berbelas kasih? Kakarot berkata dengan hati-hati. Suke mengangguk dan terus menggali. Kamu benar, kalau begitu, aku akan mengatakan bahwa kamu membunuh semua orang ini di masa depan. Kakarot.
Kamu adalah pengawal nomor satuku. Ketika aku pergi keluar di masa depan, setiap kali aku menyebutmu, aku akan memikirkan Kakarot memegang dua pisau semangka dan memotong jauh dari gerbang surgawi selatan ke istana langit melonjak, membunuh jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya. Bukankah itu sangat menakjubkan? Tuan, mengapa Anda tidak membiarkan saya kembali ke Gunung Lima Elemen dan terus ditekan? Cepat dan gali? Jangan keluarkan tongkat biksu. Di depan cermin emas, beberapa biksu tua saling memandang. Apakah ini melanggar aturan? Seorang biksu tua ragu-ragu. Meskipun orang yang terbunuh adalah orang di alam ingatan dan bukan orang sungguhan, ketika sidang Arhat dibuka lagi di masa depan, orang ini juga akan terlahir kembali, tetapi dia tetap melakukan kejahatan pembunuhan. Semua orang saling memandang, dan biksu tua yang tinggi dan kurus itu berkata dengan suara yang dalam, "Kalau begitu, mari kita hentikan persidangannya dulu, bawa dia keluar, lalu interogasi dia." Sepakat. Sepakat. Pada saat ini, biksu tua gendut yang bertanggung jawab atas pemeriksaan tiba-tiba mengubah ekspresinya, dan dia mengeluarkan sebuah kitab suci dari dadanya. Di sampul tulisan suci, beberapa kata besar tertulis Kitab Arahat. Dia dengan cepat membuka salah satu halaman dan menemukan bahwa nama yang disebut Zhao Tiezu secara bertahap muncul di halaman tersebut. Ini nama pria hitam dan kuat tadi? Mengapa ada di kitab Arhat ini? Bukankah hanya orang-orang yang telah tercerahkan oleh Buddha saya saja yang bisa masuk ke dalam kitab Arhat? Biksu tua gendut itu mengangkat kitab Arahat dengan tidak percaya dan bergumam, menurut apa yang dikatakan biksu itu, dia benar-benar mencerahkan orang ini. Bab 1754 Sistem Perencanaan Tertinggi. Setelah beberapa saat, biksu tua itu melambaikan tangannya dan berkata dengan senyum yang dipaksakan, "Ini, bagaimana mungkin? Meskipun orang di alam ingatan memiliki kesempatan untuk menjadi seorang Buddha dan memasuki daftar Arhat, itu hanya mungkin jika orang yang mencerahkannya sangat mendalami Dharma." Itu benar, bahkan kamu dan aku mungkin tidak bisa melakukan ini, apalagi seorang pemuda. Itu sama sekali tidak mencerahkan, itu membunuh. Biksu tua itu menegur dengan marah. Biksu tua gendut itu mendorong daftar Arahat ke depan dan berkata tanpa ekspresi, "Lalu apa yang terjadi di sini?" Pria itu tiba-tiba terdiam. Setiap orang yang hadir adalah eksistensi dengan pencapaian mendalam dalam Dharma. Setelah bertahun-tahun mempraktikkan Dharma, mereka secara alami dapat melihat sekilas bahwa Suke sama sekali bukan seorang Buddhis. Paling-paling, dia hanya sedikit mirip dalam penampilan. Seorang biksu tua mengamati dengan seksama untuk beberapa saat dan tiba-tiba berseru, "Aneh, mengapa orang ini tidak memiliki pencapaian dalam agama Buddha, tetapi bayangan Dharma dapat dilihat di mana-mana di tubuhnya? Benarkah? Jangan membuat kesalahan?" Tidak, perhatikan baik-baik gerakan yang dia lakukan ketika dia melambaikan tongkat biksu jelas merupakan teknik menundukkan naga dan tongkat harimau. Itu benar. Tunggu, dia benar-benar tahu tinju penunduk setan. Dalam adegan itu, Suke memimpin Kakarot untuk menaklukkan iblis sepenuhnya. Setiap kali iblis ditundukkan dengan paksa, dia akan menggunakan 3 pukulan petani untuk mengalahkan iblis itu sampai tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Aliran waktu di Realm of Memory tidak sama dengan dunia luar, jadi para biksu tua juga menyaksikan perjalanan Suke dan mengenali gerakan yang dia gunakan untuk menaklukkan iblis. Gerakan ini pada dasarnya adalah teknik yang diturunkan dalam sekte Buddha. Jika dia menggunakannya sesuai dengan cara Buddhis, dia akan dapat menggunakan semua jurus dengan kekuatan tak terbatas. Namun, Suke tidak memiliki kultivasi apapun saat ini, jadi dia hanya bisa menggunakan jurus tanpa bentuk apapun. Meski begitu, itu masih mengejutkan para biksu tua. Di mana dia mempelajari mantra Buddhis ini? Entahlah, dia jelas tidak memiliki aura Buddhisme padanya, bagaimana dia bisa menggunakan mantra Buddhis? Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa semua teknik rahasia yang dipelajari Suke berasal dari warisan Buddha kuno. Dia tidak tahu mantra Buddhis apapun, jadi tentu saja, dia tidak akan memiliki aura Buddhisme padanya. Sementara para biksu tua terkejut, Suke telah membawa Kakarot ke sebuah tempat bernama Gua Tulang Putih. Dalam perjalanan, Suke menggunakan hati Buddhisnya yang tulus dan hatinya yang hangat dan welas asih untuk menaklukkan naga putih kecil dengan tongkat Buddhisnya.
Pada saat yang sama, dia menggunakan metode yang sama untuk berhasil menaklukkan Zubaji dan Biksusa. Mereka berlima membunuh iblis yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan, menyebabkan iblis di sepanjang jalan gemetar ketakutan. Saudaraku, Tang Xuanang ada di sini? *CK. Si botak terkutuk yang membunuh setan seperti lalat? Mundur, mundur, botak terkutuk ini kejam, salah satu saudara laki-lakiku langsung dipukuli sampai babak belur olehnya. Buho, bagaimana bisa ada biksu mesum seperti itu? Bu, aku ingin pulang. Ini juga menyebabkan kemajuan mereka berkali-kali lipat lebih cepat daripada peserta uji coba lainnya. Sementara sebagian besar peserta ujian masih merekrut murid, mereka telah tiba di tempat di mana mereka akan menghadapi tantangan pertama dalam perjalanan mereka ke barat. Tuan, tempat ini dipenuhi dengan demonic ki. Mengapa kita tidak mengambil jalan memutar? Goku, oh tidak, Kakarot dengan ramah mengingatkan. Suke menunggang kuda naga putih dan berkata dengan gemetar, apa yang kamu takutkan? Jika ada setan, aku bisa meledakkannya dengan satu pukulan. Guru, penuh kasih. Kamu benar, kamu bisa meledakkannya dengan satu pukulan. Kakarot, Zubaji, dan Biksusa saling memandang dan menggelengkan kepala tanpa daya. Tuan mereka terlalu kejam. Sebagai muridnya, mereka tidak tahan lagi. Suke merasakan acting tough points di tubuhnya terus meningkat. Dia menarik kendali dan bergerak maju. Memerangi iblis dapat meningkatkan acting tough points saya, tetapi saya harus mengambil jalan memutar? Benar-benar lelucon. Namun, di sepanjang jalan, Suke bisa merasakan bahwa iblis di sepanjang jalan semakin kuat dan kuat. Sangat sulit untuk berurusan dengan mereka hanya dengan tubuh fana. Oleh karena itu, dia menukar beberapa item dari sistem sebagai cadangan. Murid, ikuti aku. Suke menyentuh barang-barang di tangannya dan berkata dengan semangat tinggi, ikuti aku, orang suci yang bertindak kuat. Tidak, ikuti aku untuk meratakan gua tulang putih ini. Sebenarnya, gua tulang putih ini hanyalah sebuah hutan. Saat mereka berjalan, mereka dikelilingi oleh pepohonan lebat. Saat Suke berjalan, dia melihat sekeliling. Murid-muridnya saling berbisik. Apa yang guru lihat? Bodoh, dia pasti melihat di mana ada setan. Apa yang guru kita lakukan sebelum dia menjadi biksu? Mengapa saya merasa guru lebih ganas dari kita? Aku, Old Sun, tidak tahu. SST, pelankan suaramu. Tuan sedang melihat ke atas. Suke tiba-tiba berbalik dan melihat ke pohon besar dengan senyum cerah di wajahnya. Menemukan Anda. Dia melompat turun dari kuda naga putih dan berlari ke arah pohon seperti gumpalan asap. Alasan mengapa gua tulang putih dikenal sebagai tantangan pertama dalam perjalanan ke barat adalah karena disinilah Tang Xuanang dan Sun Wukong pertama kali memutuskan hubungan mereka. Kisah Sun Wukong mengalahkan setan tulang putih 3 kali diturunkan dari mulut ke mulut. Karena Sun Wukong membunuh iblis tulang putih, Tang Xuanang salah paham bahwa dia membunuh orang yang tidak bersalah, dan hubungan mereka putus. Tapi melihat tatapan pengecut muridnya, belum lagi mengalahkan iblis tulang putih 3 kali, dia bahkan mungkin dipukuli oleh iblis tulang putih 3 kali. Sebagai guru, bagaimana dia bisa membiarkan muridnya dipukuli oleh setan? Semua penderitaan harus ditanggung sendiri? Orang tua, apa yang kamu lakukan di sini? Suke melihat ke belakang pohon besar. Dia melihat seorang lelaki tua gemetar ketika dia mengangkat kepalanya perlahan dan memaksakan senyum. Ah, ini biksu senior. Saya mencari putri saya. Dia telah keluar selama berhari-hari dan belum kembali. Saya seorang sedikit khawatir. Di depan cermin emas, beberapa biksu tua saling berbisik. Ini adalah tantangan yang sulit. Setan tulang putih diubah dari orang mati. Oleh karena itu, sulit untuk membedakan manusia yang dia ubah tanpa kultivasi. Tang Xuanang ini telah membunuh begitu banyak iblis sebelumnya. Sekarang setelah manusia muncul, dia tidak akan sekejam itu kan? Biksu tua yang tinggi dan kurus berkata dengan percaya diri, niat membunuh Tang Xuanang ini terlalu kuat. All Seeing Eye-nya mungkin telah dibutakan oleh darah. Tidak mungkin baginya untuk melihat wujud asli iblis itu. Aku juga berpikir begitu. Aku khawatir persidangannya berakhir di sini. Biksu tua gemuk itu mengangguk setuju. Mereka telah melihat tindakan Suke di sepanjang jalan. Itu tidak sesuai dengan kode etik seorang murid Buddhis.
Itu tidak berlebihan untuk memanggilnya setan. Secara alami, mereka tidak ingin dia lulus persidangan. Pak Tua, keluar dulu. Tidak nyaman di balik pohon ini. Suke mengulurkan tangannya dan membantu lelaki tua itu keluar. Pria tua itu sedikit terkejut. Tidak nyaman? Apa yang tidak nyaman? Segera setelah itu, dia melihat ekspresi Suke berubah. Dia mengangkat telapak tangan kanannya dan suaranya seperti guntur. Setan, biksu tanpa uang ini dapat mengetahui secara sekilas bahwa kamu bukan manusia? Bab 1755 Sistem Perencanaan Tertinggi. Wajah lelaki tua itu menjadi pucat karena ketakutan saat dia mengutuk dalam hatinya. Dari mana biksu bau ini berasal? Dia benar-benar melihat melalui tubuh saya yang sebenarnya dalam sekejap? Apa-apaan? Adapun beberapa murid di sampingnya, mereka ketakutan. Astaga! Guru gila! Dia bahkan membunuh manusia. Tidak, aku manusia. Sebelum dia selesai berbicara, Suke meninju tanpa ragu. Orang tua itu meratap dan jatuh ke tanah. Dia mengejang 2 kali sebelum dia berhenti bergerak. Guru, Anda membunuh seseorang? Seru Kakarot, pencarian besar kita untuk kitab suci Buddha telah berakhir. Baru saja, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melihat dengan jelas sebelum Suke membunuhnya. Suke menggelengkan kepalanya dan berkata dengan benar, ini iblis, bukan manusia. Beberapa murid saling memandang dan mengungkapkan ekspresi ketakutan pada saat yang sama. Sudah berakhir, Tuan sudah gila. Suke dan yang lainnya tidak mempercayainya dan tersenyum. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi mencari iblis untuk kamu lihat. Dengan itu, dia melompat ke hutan. Di sisi lain, roh tulang putih meninggalkan tubuh lelaki tua itu dan melarikan diri kembali ke guanya dengan panik. Setelah mengucapkan mantra untuk menutup pintu masuk gua dan menambahkan beberapa mantra pertahanan, roh tulang putih menghela nafas lega dan duduk di kursi batu dengan kaget. Bagaimana biksu bau itu bisa melihat melalui tubuhku yang sebenarnya? Roh tulang putih bingung. Dia adalah manusia yang mati dengan nafas kebencian. Pada akhirnya, tulang putih itu tidak membusuk dan membentuk roh tulang putih. Dia adalah iblis yang melampaui 5 elemen dan tidak ada dalam buku kehidupan dan kematian dunia bawah. Selama dia punya cukup waktu, dia bisa berkultivasi untuk menjadi Great Demon yang tiada taranya. Meskipun kultivasinya tidak tinggi, wujud manusia yang dia ubah jelas bukanlah sesuatu yang bisa dilihat oleh manusia. Untungnya, biksu itu tidak berkultivasi dan seharusnya tidak mengetahui mantra. Aku aman di sini untuk saat ini. Bang! Sebelum roh tulang putih selesai berbicara, suara teredam datang dari luar gua. Dia tercengang, tetapi sebelum dia bisa keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi, dia mendengar suara arogan. Roh tulang putih, buka pintunya. Kamu memiliki kemampuan untuk mencuri seorang pria. Tidak, kamu memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai orang tua, tetapi kamu tidak memiliki kemampuan untuk membuka pintu. Roh tulang putih hampir berteriak. Itu adalah biksu bau itu. Mengapa dia mengejar mereka sampai ke sini? Dia sudah menyembunyikan auranya. Bahkan seorang biksu dengan kekuatan dharma yang kuat perlu menghabiskan banyak waktu untuk menemukan tempat ini. Bang! Di luar gua, suara teredam menjadi semakin cepat, seolah-olah seseorang sedang menggedor gua dengan tinjunya. Sebelum White Bones dapat berpikir dengan hati-hati tentang apa yang harus dilakukan, tiba-tiba terdengar suara retakan. Formasi yang baru saja dia bangun hancur berkeping-keping dan menghilang ke udara tipis. Suke melangkah ke dalam gua dengan senyum ramah di wajahnya. Amitabha, dermawan, aku di sini untuk membebaskanmu dari api penyucian. Setelah mengatakan itu, dia melangkah maju dan memberikan roh tulang putih 1 set 3 pukulan petani, tidak memberinya kesempatan untuk memohon belas kasihan. Bang! Dengan 1 pukulan, roh tulang putih langsung berubah menjadi tumpukan tulang. Begitu saja, dia binasa. Meskipun tubuh Suke tidak memiliki kekuatan dharma, ia telah ditempa oleh sumber iblis, esensi keabadian, dan dharma Buddha. Itu sangat kuat dan memiliki efek menghancurkan iblis. Untuk iblis seperti roh tulang putih, yang tidak memiliki banyak kekuatan iblis dan hanya mengandalkan perubahan kulitnya untuk menipu orang,
satu set 3 pukulan petani sudah cukup untuk membunuhnya. Di depan cermin emas, beberapa biksu tua benar-benar tercengang. Roh tulang putih yang sangat mereka harapkan tidak memiliki efek sama sekali. Itu dikalahkan saat itu muncul. Apa yang terjadi? Bagaimana kita masih bisa menjalani persidangan seperti ini? Ada yang salah dengan orang ini. Apakah dia seorang kultivator Buddha? Mengapa dia begitu kejam? Kita tidak boleh membiarkan orang ini lolos dari ujian arahat. Sepanjang jalan, Suke telah membunuh banyak orang. Para biksu tua ini sangat membenci tindakannya dan sama sekali tidak ingin dia lulus dari kontes putra Buddha. Apa yang diandalkan oleh para pembudidaya Buddha? Itu adalah Dharma Buddha dan serangan verbal. Itu menggunakan hati yang baik hati untuk mempengaruhi orang-orang di dunia. Jika Anda memukul 3 kali, lalu apa perbedaan antara kami para pembudidaya Buddha dan para pembudidaya biasa itu? Itu hanya menurunkan standar kultivator Buddhis kita. Namun, biksu tua tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan persidangan. Mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan menatap Suke, membiarkannya langsung melewati persidangan arhat. Beberapa biksu tua sangat marah hingga hampir menggigit sajadah yang mereka duduki. Penghinaan, itu benar-benar penghinaan. Membiarkan orang seperti itu lulus ujian jelas merupakan penghinaan bagi mereka yang mempelajari Dharma Buddha. Saya punya ide, mata biksu tua yang gendut itu tiba-tiba berbinar saat dia berkata dengan keras. Ketika biksu tua di sekitarnya mendengar itu, mereka buru-buru mengepungnya. Biksu tua yang gendut itu merendahkan suaranya dan berkata perlahan, meskipun kita tidak dapat mengendalikan ujian Buddha, kita dapat menyuntikkan kultivasi kita ke dalamnya. Dengan begitu, kekuatan iblis akan meningkat pesat. Ini ide yang bagus. Tapi bagaimana kamu bisa yakin dia tidak akan bisa mengalahkannya? Penampilan Suke di sepanjang jalan telah mengejutkan para biksu tua. Terutama tubuh yang kuat itu, meninggalkan kesan mendalam pada mereka. 1 pukulan untuk membunuh iblis. Siapa yang bisa menahan itu? Dan 81 kesengsaraan? Menurut metode ini, bahkan 81 kesengsaraan hanya bisa bertahan beberapa hari lagi. Aliran waktu di Realm of Memories adalah 1 lawan 1 dibandingkan dengan dunia luar. Itu berarti 100 hari di sana hanya ada 1 hari di dunia luar. Dalam waktu kurang dari setengah bulan di Realm of Memory, Suke telah membunuh lebih dari 20 monster. Dia telah melakukan perjalanan hampir sepertiga dari Realm of Memory. Yang lain bahkan belum tunduk pada murid keempat mereka. Beku tua gendut itu berkata dengan suara berat, saya telah mengamati dengan seksama. Meskipun tubuhnya kuat, dia tidak memiliki kekuatan Dharma. Meskipun demikian, tidak banyak setan yang dapat melawannya dalam perjalanan ke barat. Oleh karena itu, kita harus menyuntikkan kultivasi kita ke iblis terkuat. Sekarang setelah saya mengatakannya seperti ini, Anda harus tahu siapa yang paling dapat diandalkan, bukan? Para biksu tua merenung sejenak sebelum mengungkapkan pandangan pencerahan. Raja Batu Emas. Iblis dengan latar belakang terkuat dalam perjalanan ke barat. Itu pernah menjadi tunggangan Buddha sejati. Kemudian, ia lolos dari biara petir besar dan datang ke dunia fana, menjadi salah satu dari 81 kesengsaraan. Selama Raja-Raja Wali Emas mendapatkan kultivasi kita, Tang Xuanang pasti bukan tandingannya. Memang, Raja-Raja Wali Emas telah berkultivasi di sisi Buddha sejati selama bertahun-tahun. Tubuhnya kuat dan kekuatan dharmiknya sangat dalam. Di alam kenangan ini, kekuatannya hampir sama. Dengan infus kami, pasti akan bisa untuk mengalahkan Tang Xuanang. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Ayo pergi sekarang. Para biksu tua segera mengambil keputusan dan duduk bersila. Mereka mengedarkan teknik kultivasi mereka dan mulai mengambil tindakan. Tubuh mereka memancarkan sinar cahaya keemasan. Mata mereka dipenuhi dengan darah panas dan tekad. Mereka tidak boleh membiarkan Tang Xuanang mendapatkan sutra yang sebenarnya. Akhir bab.